lagi ke dirangkumin untuk buku The Practical Guide to HR Analytics. Kita masuk ke chapter 2. Jadi sebelumnya kan kita udah tahu dari chapter sebelumnya kalau perusahaannya Jane ini, Jane adalah HR manajernya atau direkturnya, sedang mengalami permasalahan dari sisi turnover karyawan, di mana manajer-manajer di sana mengajukan masalah Jane kalau misalnya perusahaan sedang mengalami masalah turnover karyawan. Nah, setelah Jane melihat data dari turnover di tahun 2017, dia melihat hanya terjadi kenaikan sebesar 1% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, ini secara angka, secara kasat mata mungkin, ini bukan masalah yang besar gitu ya, angka 1%. Tapi kenapa dari manajer-manajer ini masih insist kalau misalnya ini adalah masalah yang cukup krusial gitu. Akhirnya dia merasa perlu untuk menggali lebih dalam lagi dari sisi datanya. Sebelum dia menggali lebih dalam, dia brainstorming dulu. Dia mengira kira-kira penyebab dari tingginya turnover itu karena apa ya? Apakah dari sisi internal atau eksternal perusahaan? Apakah mungkin uh, turnover rate untuk perusahaan sejenis itu mungkin uh, tingkatnya sama dengan yang di perusahaannya saat ini? Ataukah mungkin ada salah satu divisi yang memiliki turnover rate yang lebih tinggi dibanding divisi lainnya gitu. Itu yang menjadi brainstormingnya. Setelah mencari lebih dalam, nah jadi frameworknya adalah dia pertama brainstorming dulu kira-kira penyebabnya apa, baru setelah itu dia main atau mengolah datanya gitu. Jadi pertama kita brainstorming dulu untuk menentukan kira-kira apa saja penyebabnya, baru kita cari dari sisi datanya. Nah, setelah mencari lebih dalam data turnover tahun lalu, akhirnya Jane menemukan turnover di divisi R&D itu lebih tinggi 30% dari rata-rata turnover perusahaan. Nah, ini kan mulai terlihat perbedaan atau ada tren yang unik dibandingkan dengan divisi-divisi lainnya. Nah, dan juga catatan selanjutnya adalah tren turnover pada divisi R&D ini memiliki kenaikan di setiap tahun, di setiap kuarternya. Nah, ini menarik kan. Nah, setelah mendapatkan insight atau fenomena di data tersebut, akhirnya Jen melakukan meeting dengan tim HRD untuk mengkonfirmasi ini apa yang terjadi nih sebenarnya. Bagaimana kondisinya di divisi tersebut. Nah, setelah berbicara dengan HR, dengan R&D, Research and Development-nya, dia menemukan bahwa karyawan yang resign adalah karyawan-karyawan yang memiliki peran penting, di mana inovasi-inovasi perusahaan itu dipegang oleh karyawan tersebut. Nah, ini impact-nya kan pastinya akan besar bagi perusahaan, di mana perusahaan harus mencari pengganti karyawan yang mampu memiliki kemampuan membuat inovasi-inovasi seperti karyawan yang meninggalkan perusahaan tadi. Nah, setelah dibicarakan lebih lanjut dan untuk mencari penyebab dari resignnya karyawan tersebut, manajer R&D memiliki hipotesis bahwa penyebab karyawan resign adalah gaji yang kurang kompetitif. Ini belum dibuktikan dengan data ya, tapi akhirnya Jen mengambil hal tersebut sebagai informasi, tapi dia masih merasa memerlukan investigasi lebih lanjut terkait hipotesis tersebut.
poin yang bisa kita ambil adalah yang pertama di sini kita perlu memakai penggunaan data dari luar dan dalam organisasi. Itu untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi. Jadi selain menggunakan data turnover perusahaan, mungkin kita bisa melihat data di luar perusahaan, apakah sedang ada uh, tingkat pengangguran yang naik atau turun. Terus juga kita bisa melihat apakah penawaran gaji dari perusahaan luar, perusahaan saing, memiliki penawaran gaji yang lebih menarik. Dan juga mungkin dari sisi organisasi kita bisa melihat divisi manakah yang memiliki tingkat turnover yang lebih tinggi dari divisi-divisi lainnya. Nah, ini kan bisa sangat membantu. Nah, selanjutnya, selain kemampuan kita mengolah data, HR analis juga perlu memahami karyawan, seperti motivasi mereka, kenapa mereka bekerja, kenapa mereka bertahan, kenapa mereka mau resign. Nah, dan juga dari sisi bisnis. Sisi bisnis mungkin dari pekerjaan-pekerjaan apa saja yang dilakukan oleh karyawan ini dan bagaimana impact-nya terhadap perusahaan. Dan tentunya juga dari sisi data bagaimana kita mengolah atau memiliki data HRIS-nya dan kemampuan kita mengolah data HRIS juga tersebut. Selanjutnya, setelah kita melakukan analisa dari data dan menemukan tren, tentunya sebaiknya kita mengkonfirmasi kepada stakeholder terkait. Apakah penyebab dari naik atau tingginya turnover pada divisi tersebut? Apakah ada data-data yang bisa kita dapatkan, seperti mungkin exit interview, atau seberapa pentingkah karyawan yang resign tersebut? Tentunya data-data ini bisa dimiliki atau dikuasai oleh stakeholder dari masing-masing divisi. Sehingga kita dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam dari sekedar analisa data yang kita miliki. Itu saja untuk chapter kedua. Terima kasih untuk menonton.